Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? I hope you are in a good condition today. Welcome in 8th grade in SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Before we start our lesson today, make sure you have breakfast, take a bath, and do your prayer. And don't forget to prepare your notebook and always pay attention to the material today. Okay guys, are you ready? Okay, let's do it. Kesempatan kali ini kita akan belajar chapter 1 part 1. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 1 bagian pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dua topik, yaitu yang pertama tentang asking for attention dan yang kedua adalah tentang checking comprehension. Pada setiap topik hari ini kita akan membahas tiga hal, yaitu yang pertama adalah the definition atau definisi dari topik kita hari ini. Kemudian yang kedua adalah tentang expression, yaitu tentang ungkapan-ungkapan yang sering digunakan di kedua topik kita hari ini. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang example in the dialogue atau contoh penggunaan dari kedua topik kita dalam sebuah dialog. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas topik yang pertama, yaitu tentang asking for attention atau biasa disebut dengan meminta perhatian. Perlu diperhatikan bahwa meminta perhatian ini bukan dalam rangka caper atau cari perhatian loh ya. Akan tetapi biasanya digunakan dalam sebuah forum ketika pembicara sudah tidak didengarkan atau diperhatikan lagi. Ungkapan-ungkapan yang sering digunakan ketika kita akan meminta perhatian seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pay attention please. Pay attention please berarti tolong perhatiannya. Pay attention please biasanya digunakan oleh guru atau bisa juga digunakan oleh umum. Biasanya pay attention please digunakan oleh guru ketika murid sudah tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan ketika guru sedang berbicara atau menjelaskan. Kemudian yang kedua adalah excuse me. Ungkapan excuse me biasanya digunakan untuk menarik perhatian seseorang ketika sedang sibuk melakukan sesuatu. Contohnya ketika ada murid yang ingin izin ke kamar mandi di tengah-tengah guru sedang menjelaskan, maka kalimat yang digunakan untuk menarik perhatian guru adalah excuse me dan kemudian diikuti dengan meminta izin. Excuse me sendiri berarti adalah permisi. Nah, biasanya ungkapan meminta perhatian diikuti dengan tanda seru dan dibarengi dengan kata please agar terdengar lebih sopan. Akan tetapi, selain menggunakan tanda seru, ungkapan meminta perhatian dapat juga menggunakan kalimat tanya. Contohnya adalah may I have your attention? Yang artinya kurang lebih, bisakah saya mendapatkan perhatian Anda? Sedangkan untuk respon atau jawaban yang biasanya digunakan untuk menanggapi expression to asking attention adalah alright, yes please, and yes sir atau yes ma'am, tergantung dari menjawab kepada guru perempuan atau guru laki-laki. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penggunaan meminta perhatian dalam sebuah dialog. Oke, let's see. Pay attention please. Yes sir. Today we are going to observe plants in the garden. Just watch your step. Alright sir. Thanks. Nah, bisa diperhatikan dalam dialog ini, Mr. Ari menggunakan ungkapan pay attention untuk mendapatkan perhatian dari siswa. Dan kemudian dijawab dengan yes sir oleh siswa. Untuk topik yang kedua, yaitu kita akan mempelajari tentang checking comprehension atau nama lainnya adalah mengecek pemahaman.
Biasanya, checking comprehension ini digunakan oleh guru setelah menerangkan sebuah materi, atau dapat pula digunakan untuk menanyakan apakah seseorang yang kita ajak bicara memahami apa yang kita bicarakan atau tidak. Sekarang kita akan mempelajari tentang expression atau ungkapan-ungkapan untuk mengecek pemahaman. Ungkapan pertama yang biasanya digunakan adalah do you understand? Apakah kamu mengerti? Biasanya do you understand ini digunakan oleh guru kepada siswanya untuk mengetahui apakah mereka paham materi yang diajarkan atau tidak. Bisa juga menggunakan is it clear for you? Untuk mengecek pemahaman seorang yang sedang berbicara kepada kita. Untuk jawaban atau respon yang biasanya digunakan adalah yang pertama, yes I do, ketika kamu mengerti apa yang dijelaskan. Kemudian, no I don't, ketika kamu tidak mengerti apa yang dijelaskan. Atau untuk ungkapan is it clear for you bisa juga digunakan yes it is, ketika kamu mengerti, dan no, it is not, ketika kamu tidak mengerti apa yang dimaksud oleh orang yang kamu ajak bicara. Nah, sekarang kita akan ke contoh-contoh dari checking comprehension. Guys, today we will make a poster about Go Green in a group. Every group consists of 2 until 3 students. Do you understand? Yes, ma'am. Aisyah, can you repeat what I say? Yes, ma'am. We will make a poster in the group. Dalam dialog ini, bisa kalian ketahui bahwa guru atau Miss Rina menggunakan ungkapan do you understand untuk menanyakan apakah murid-muridnya mengerti tugas hari ini. Kemudian, murid-murid menjawab dengan yes, ma'am, karena mereka mengerti. Okay guys, I think that's all for today. Don't forget to do your worksheet today. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.